warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik banget, yaitu Baitul Mal Modern, kebijakan fiskal Islam untuk Indonesia. Walaupun konsep ini sudah dari zaman Rasulullah SAW, tetapi untuk saat ini tuh masih sangat relevan sekali loh teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan aku Anggi selaku host, dan aku juga tidak sendiri loh. Aku dengan teman aku yaitu. Halo semuanya, aku Nanda selaku co-host yang akan ikut turun dalam diskusi kali ini. Nah, nggak cuma aku nih, di sini juga ada narasumber dari kelompok kami. Boleh dong rekan-rekan untuk kenalin diri? Halo semuanya, aku Diana Zila Putri. Halo semuanya, aku Rafika. Halo semuanya, aku Ahmad Firdatul Raihan. Halo semua, nama aku Marcella. Nah, ada nih satu lagi narasumber dari kelompok kami yang sayangnya sekarang berada di luar pulau, sehingga kami berdiskusi dengan beliau secara online yaitu lewat Zoom. Untuk Kak Debbie, boleh dong saya terlebih dahulu? Hai, aku Dewi Belparizal. Oke, terima kasih pada narasumber atas perkenalkan dirinya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, teman-teman harus tahu nih bahwa potensi zakat di Indonesia itu mencapai 327,6 triliun. Namun nyata yang terkumpul hanya 10%-nya. Nah, karena itu di sini konsep Baitul Mal ini perlu dipelajari. Nah, ngomong-ngomong, Pak De boleh dong menjelasin apa itu konsep Baitul Mal? Oke, jadi Baitul Mal ini secara bahasa artinya rumah harta, yang mana merupakan lembaga Islam yang bertugas khusus untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan harta atau keuangan negara dan umat. Kemudian konsepnya pun sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi atau 2 Hijriah, dan kemudian dilembagakan kembali oleh secara resmi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi ya semacam Kementerian Keuangan Islam ya Pak. Terus itu sumber pendapatannya dari mana aja Pak? Nah, betul banget. Untuk sumbernya dari beberapa instrumen fiskal Islam, yaitu zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, kemudian wakaf. Dan kepada siapa zakat harus didistribusikan itu sudah tertulis dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, ngomong-ngomong soal instrumen fiskal Islam, boleh dong Kak Debbie bantu untuk jelasin. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya meminta maaf atas ketidakhadiran saya secara langsung bersama narasumber-narasumber lainnya. Nah, karena ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa hadir. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 instrumen utama fiskal Islam. Yang pertama itu zakat, kewajiban atas harta muslim yang sudah mencapai nisab. Yang kedua yaitu qojat, pajak atas lahan pertanian. Yang ketiga yaitu jizyah, pajak perlindungan bagi non muslim. Yang keempat yaitu ghanimah, harta atau rampasan perang. Dan yang kelima yaitu wakaf aset yang diwakafkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Nah, terus kalau dibandingkan sama pajak di era modern sekarang, apa nih Kak Debbie perbedaannya? Oke, selanjutnya yaitu bedanya dengan pajak modern itu, kalau pajak modern itu bersifat kewajiban hukum dari negara, sementara zakat bersifat kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi motivasinya bukan karena takut denda, tetapi karena iman. Nah, ini membuat sistem Baitul Mal punya dimensi spiritual yang pajak modern itu tidak punya. Wah, penjelasannya bikin aku makin paham nih. Nah, kalau kita tarik ke kondisi Indonesia sekarang ini, menurut Kak Rehan, gimana nih konsep Baitul Mal ini? Apakah masih sangat relevan atau ada hal-hal lain yang bisa kita terapkan di Indonesia saat ini? Nah, baik. Baitul Mal itu sangat relevan di Indonesia saat ini karena diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang tepat sasaran. Jadi Kak Rehan, meskipun konsep Baitul Mal ini sudah diterapkan di Indonesia, ternyata penerapannya belum maksimal ya. Nah, benar nih, potensinya cukup besar meski realisasinya jauh. Salah satu penyebabnya karena rendahnya literasi masyarakat mengenai instrumen fiskal Islam saat ini. Nah, karena kita juga generasi muda nih,
Apa sih hal-hal yang bisa kita lakuin untuk ikut mendukung nilai-nilai yang ada di dalam konsep Baitul Mal ini, Kak? Oke, untuk kita bisa mendukung nilai-nilai dalam konsep Baitul Mal ini, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini sudah banyak platform digital yang bisa memudahkan kita untuk melakukan zakat itu, di mana platform ini sudah aman dan juga terpercaya. Salah satunya itu adalah Basnas Digital. Kita hanya menggunakan HP, jaringan, lalu tinggal mengklik beberapa langkah saja kita sudah bisa berzakat. Tetapi yang paling penting itu kita harus memahami eh, literasi, memahami konsep, lalu kita baru melakukan gerakan tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal literasi, kelompok kami juga ada yang nyiapin nih yang namanya mini flyer book. Nah, untuk Kak Marcel boleh dong diliatin dan jelasin isi mini flyer booknya. Ya, betul banget Kak Nanda. Jadi kita udah menyiapkan mini flyer yang merangkum isi pembicaraan podcast kita pada hari ini. Jadi teman-teman juga bisa melihat isinya melalui visual. Yang pastinya isi dari mini flyer ini yang pertama tadi membahas tentang Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu adalah lembaga yang pertama kali dilembagakan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada 16 Hijriah yang memiliki 3 fungsi pokok utama, yaitu menghimpun, mengelola, dan mendistribusi kekayaan negara. Kemudian juga tadi ada dijelaskan oleh Kak Dea ya, ada 5 jenis instrumen fiskal yang menjadi sumber pendapatan fiskal itu sendiri, yaitu ada zakat, ada karaj, ada jizyah, ada ginamah atau fai, dan wakaf produktif yang berorientasi pada keadilan distribusi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk relevansi untuk Indonesia juga cukup nyata ya, dilihat dari potensi zakat menurut Basnas pada tahun 2023 itu mencapai 327 triliun per tahun. Namun sayangnya hanya terhimpun 26 triliun per tahun, yaitu sekitar 88% dari potensi yang sudah diperhitungkan. Kemudian juga untuk potensi wakaf produktifnya itu mencapai 180 triliun per tahun. Ini menjadi bukti konkret adopsi fiskal Islam untuk pengelolaan sistem keuangan negara di tengah beban utang pemerintah yang mencapai 8.338 triliun per tahun. Kemudian kita juga udah menyiapkan infografis dalam mini flyer ini. Teman-teman bisa mengaksesnya nanti melalui barcode nanti kita tampilkan di layar. Oke, jadi teman-teman, diskusi hari ini benar-benar luar biasa informatif ya. Dan di sini kita bisa mengetahui dan menarik kesimpulan bahwa Baitul Mal itu bukan sekedar sejarah doang, tapi juga bisa menjadi acuan untuk imperatif kebijakan fiskal di Indonesia. Betul banget nih Kak Nanda. Jadi buat teman-teman yang udah menonton podcast ini, semoga kalian bisa tahu nih tentang pentingnya sedekah, infak, zakat maupun wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Marilah kita berbuat dari hal-hal yang kecil, karena berbuat baik itu tidak merugikan kita teman-teman, karena kalau kita berbuat baik sedikit saja itu bisa membantu semua orang. Saya Anggreni selaku host pamit undur diri dan rekan Saya Nanda selaku co-host. selamat menonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.